Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang perbandingan produk domestik bruto dan pendapatan per kapita negara-negara global 20 saat ini. Kelompok 3 kami beranggotakan dengan Rosdiani 21401001, Zikta Aulia 21401010, Muhammad Gilang Oktaviansyah 21401009, Raihan Gelar 21401034, Fajar Ahmad 21401025, Zidan Nur Hasmi 21401024, M Taufik 21401012. Apa itu Global 20? G20 adalah forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa. G20 mempresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% produk domestik bruto dunia. Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Sejarah singkat G20. Bermula pada tahun 1998, krisis keuangan yang terjadi di kawasan Asia berdampak pada stabilitas makroekonomi. Dunia kala itu, organisasi 7 negara ekonomi maju atau dikenal sebagai G7 dinilai gagal mencari solusi untuk meredam krisis ekonomi global. Kekecewaan komunitas internasional terhadap G7 melahirkan aksi lanjutan saat itu. Negara-negara berpendapatan menengah dan memiliki pengaruh ekonomi sistemik diikutsertakan dalam perundingan internasional guna mencari solusi permasalahan ekonomi global. Pada akhirnya, perundingan tersebut menjadi cikal bakal lahirnya organisasi-organisasi Group of 20 atau yang disebut G20 pada tahun 1999. G20 merupakan kelompok 20 ekonomi utama yang terdiri dari 19 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa. Sejumlah negara yang termasuk dalam anggota G20 antara lain Indonesia, Amerika Serikat, Argentina, Brazil, Australia, Kanada, Meksiko, dan Turki. Selain itu, Korea Selatan, Jepang, Cina, Jerman, Inggris, India, Arab Saudi, Afrika Selatan, Italia, Prancis, Rusia, dan satu organisasi regional yaitu Uni Eropa. Sebagai forum ekonomi utama dunia, G20 memiliki posisi strategis lantaran secara kolektif mewakili sekitar 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan setidaknya 85% perekonomian dunia. Setelah terbentuk, G20 rutin mengadakan konferensi tingkat tinggi atau yang disebut KTT tiap tahunnya. Dimulai dari KTT G20 perdana tahun 2009 di Pittsburgh, Amerika Serikat. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Zikta Aulia. Silakan. Oke, yang selanjutnya ada perbedaan antara PDB per kapita dan pendapatan per kapita. Apa sih perbedaannya itu? Perbedaannya itu adalah bahwa PDB per kapita diperoleh dengan membagi total populasi dengan PDB. Sementara pendapatan dibagi oleh total populasi untuk sampai pada pendapatan per kapita. Namun dalam prakteknya, PDB per kapita umumnya digunakan untuk kedua langkah di mana PDB dan pendapatan dianggap sama satu sama lain. Lebih jauh, negara-negara maju biasanya memiliki PDB per kapita dan pendapatan per kapita yang unggul dibandingkan negara-negara berkembang. Selanjutnya, perbandingan PDB dan pendapatan per kapita negara-negara G20 saat ini. Nah, Indonesia adalah negara yang pertumbuhan perekonomiannya selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global. Nah, hal inilah yang membuat Indonesia
masuk ke dalam G20 dan bahkan di 2002 tahun ini menjadi presidensi G20. Berdasarkan data Bank Dunia, PDB per kapita Indonesia senilai kurang lebih 54,58 juta per kapita pada tahun 2020. Walaupun Indonesia termasuk ke dalam G20, tetapi secara per kapita perekonomian Indonesia masih tergolong rendah. Di G20, PDB per kapita Indonesia berada di peringkat ke-19. Bahkan di Asia Tenggara pun, PDB per kapita Indonesia berada di posisi kelima di bawah Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand. Nah, alasan Indonesia pendataan per kapitanya rendah yaitu karena jumlah penduduk di Indonesia lebih banyak di antara negara-negara lainnya yang menyebabkan kurangnya pemerataan. Nah, kesempatan saat ini nih untuk Indonesia saat ini menjadi presidensi G20 untuk meningkatkan perekonomian. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Jidan. Baik, di sini sudah ada data perbandingan produk domestik bruto per kapita anggota Global 20 yang bersumber dari Bank Dunia. Di Indonesia tergabung dalam G20, yakni kelompok negara yang memiliki PDB terbesar. Namun bagaimana perbandingan per kapitanya? PDB per kapita tahun 2020 dengan US dollar. Yang pertama ada Amerika Serikat dengan 63.544 US dollar. Yang kedua ada Kanada dengan 43.258 US dollar. Yang ketiga ada Inggris 40.285 dolar. Yang keempat ada Jerman 46.208 US dollar. Yang kelima ada Rusia Federasi dengan 10.127 US dollar. Yang keenam ada Korea Selatan dengan 31.489 US dollar. Yang ketujuh ada Jepang dengan 39.539 US dollar. Dan ada yang kedelapan Tiongkok dengan sebesar 10.500 US dollar. Dan yang ke-9 ada India dengan 1.901 US dollar. Yang ke-10 ada Arab Saudi 20.110 US dollar. Yang ke-11 ada Australia 51.812 US dollar. Dan yang terakhir ada Indonesia dengan 3.870 US dollar. Next. Di sini ada data yang berikutnya dari sumbernya Dana Mineral Indonesia 2018 yang dari CNN. PDB negara anggota G20. Yang pertama ada Amerika Serikat dengan 20.412.870 US dollar. Yang kedua ada Uni Eropa 19.669.743 US dollar. Yang ketiga ada Cina dengan 14.092.514 US dollar. Yang keempat ada Jepang 5.167.051 US dollar. Yang kelima ada Jerman 4.211.635 US dollar. Yang keenam ada Britania Raya dengan 2.938.286 US dollar. Yang ketujuh ada Prancis dengan 2.925.096 US dollar. Yang kedelapan ada India dengan 2.848.231 US dollar. Yang kesembilan ada Italia dengan 2.181.970 US dollar. Yang ke-10 ada Brazil dengan 2.138.918 US dollar. Yang ke-12 ada Kanada dengan 1.798.512 US dollar. Yang ke-12 ada Rusia dengan 1.719 US dollar. Yang ke-13 ada Korea Selatan dengan 1.693.246 US dollar. Yang ke-14 ada Australia dengan 1.500.256 US dollar. Yang ke-14 ada Meksiko 1.212.803. Yang ke-15 ada 1.74.966 US dollar.
Yang ke-16 ada Turki dengan 909.885 US dollar. Yang ke-17 ada Arab Saudi dengan 748,3 dolar. Yang ke-18 ada Argentina yaitu 625.921 US dollar. Yang ke-19 ada Afrika Selatan yaitu 370.887 US dollar. Ya, selanjutnya akan dibawakan oleh Muhammad Taufik. Silakan Muhammad Taufik. Ya, terima kasih untuk Jidan. Di sini saya akan menjelaskan tentang data ekonomi negara-negara G20 berdasarkan kondisi tahun 2020. Sumber ini bersumber dari Bank Dunia, Berita 1 Research. Di sini kita bisa lihat untuk produk domestik bruto atau PDB untuk Australia itu berada di angka 1.331 US dollar. Untuk PDB per kapitanya di angka 56.307 US dollar. Untuk Amerika Serikat, untuk PDB-nya di angka 20.937 US dollar. Untuk PDB per kapitanya di angka 53.749 US dollar. Yang ketiga ada Jepang dengan PDB di angka 5.065 US dollar. Untuk PDB per kapitanya di angka 49.000 US dollar. Yang keempat ada Kanada dengan PDB sebesar 1.643 US dollar dan PDB per kapita di angka 48.617 US dollar. Yang kelima ada Jerman dengan PDB sebesar 3.806 US dollar dengan PDB per kapita 45.065 US dollar. Selanjutnya ada Perancis dengan PDB sebesar 2.603 US dollar dengan PDB per kapita 40.521 US dollar. Selanjutnya ada Inggris dengan PDB sebesar 2.708 US dollar dengan PDB per kapita 40.521 US dollar. Selanjutnya ada Inggris dengan PDB sebesar 2.708 US dollar dengan PDB per kapita sebesar 39.103 US dollar. Selanjutnya, untuk Uni Eropa dengan produk domestik bruto sebesar 12.933 US dollar dengan PDB per kapitanya di angka 38.543 US dollar. Untuk selanjutnya ada Italia dengan PDB sebesar 1.886 US dollar dengan PDB per kapita di angka 32.902 US dollar. Disusul oleh Korea Selatan dengan PDB sebesar 1.631 US dollar dengan PDB per kapita 28.360 US dollar. Selanjutnya ada Arab Saudi dengan PDB per kapita 700 US dollar dengan PDB per kapita 19.390 US dollar. Selanjutnya ada Turki dengan 720 US dollar dengan PDB per kapita 15.226 US dollar. Selanjutnya ada selanjutnya ada negara Brazil dengan PDB per kapita di angka 15.226. Selanjutnya ada Rusia dengan PDB sebesar 1.484 US dollar dengan PDB per kapita 11.787 US dollar. Selanjutnya ada Brazil dengan PDB dengan PDB 1.400 US dollar. Di Brazil ada Meksiko dengan PDB sebesar 1.076 US dollar dengan PDB per kapita 9.302 US dollar.
Selanjutnya ada negara Argentina dengan PDB 383, PDB per kapitanya di angka 8.693 US dollar. Selanjutnya ada Tiongkok 14.723 dengan PDB per kapitanya di angka 8.405 US dollar. Untuk selanjutnya ada Afrika Selatan dengan PDB 302 US dollar dengan PDB per kapitanya di angka 6.748 US dollar. Untuk selanjutnya ada negara Indonesia dengan PDB sebesar 1.058 US dollar, PDB kapitanya 4.012. Untuk yang terakhir ada dari negara India dengan 23 US dollar dengan PDB per kapitanya di angka 1.961 US dollar. Untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Rosdiani. Baik, terima kasih untuk Taufik. Selanjutnya aku akan menjelaskan tentang Indonesia sebagai anggota G20. Indonesia patut berbangga karena menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masuk sebagai anggota G20. Bahkan Indonesia tercatat sebagai negara dengan ekonomi terbesar ketiga 20 pada kuartal 2019, yakni sebesar 6,4% dan India sebesar 5,8%. Dengan kinerja ekonomi yang cukup gemilang, ia meyakini suara Indonesia bakal didengar dalam. Tak hanya itu, Lana optimistis kinerja pertumbuhan ekonomi itu bisa mendatangkan berbagai investasi bilateral di antara negara G20. Pasalnya, capaian kuantitatif Indonesia menandakan Indonesia sebagai negara berkembang masih memiliki potensi pertumbuhan ekonomi ke depannya. Namun, tantangan selanjutnya adalah merealisasikan kerjasama antar pemerintah government to G tersebut dalam skema kerja sama business to business, B2B. Jika dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, Indonesia acung jempol. Namun, lain halnya dengan posisi Indonesia dari segi produk domestik bruto atau disebut dengan PDB. Dana Moneter Internasional atau IMF menyebutkan PDB Indonesia hanya menempati posisi ke-16 di antara negara G20. Dengan PDB nominal sebesar US 1,07 triliun, merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan di suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun, yang berasal dari seluruh warga dan perusahaan yang berdomisili di negara tersebut, termasuk perusahaan dan warga asing. Slide selanjutnya. Istianto menunturkan angka PDB merepresentasikan kekuatan ekonomi suatu negara. Sedangkan angka pertumbuhan ekonomi menggambarkan potensi ekonominya. Dia menilai angka Indonesia yang mencapai 5% merupakan posisi pertumbuhan ekonomi. Ini berada dengan Amerika Serikat sebagai negara maju yang pertumbuhannya sudah stabil di angka 3%. Akan tetapi, ia menuturkan pemerintah perlu mencermati angka PDB di samping pertumbuhan ekonomi sebab sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat, yakni mencapai 269 juta, Indonesia seharusnya bisa menggenjot pertumbuhan PDB. Dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia seharusnya bisa naik peringkat. Sayangnya,
Negeri Katulistiwa masih kalah dengan beberapa negara berkembang lain. Sebut saja Brasil yang menempati posisi ke-10 dengan PDB sebesar 2,13 triliun US dollar atau 2 kali lipat dari PDB Indonesia. Padahal jumlah penduduknya lebih sedikit dari Indonesia, yaitu 209 juta orang. Alasannya, Brasil memiliki PDB per kapita yang lebih tinggi, yakni 9.820 US dollar merujuk data Bank Dunia tahun 2017. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada Muhammad Gilang Oktapiansah. Oke, sementara itu PDB per kapita Indonesia hanya sebesar 3.927 US dollar mengutip data Badan Pusat Statistik tahun 2018. Bahkan jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara, PDB per kapita Indonesia masih tertinggal dengan Malaysia sebesar 9.944 US dollar, Singapura sebesar 57.714 US dollar, Brunei sebesar 28.290 US dollar, dan Thailand sebesar 6.593 US dollar, mengacu data Bank Dunia tahun 2017. Dengan demikian, tak ada alasan bagi Indonesia untuk berpangku tangan guna menggenjot kekuatan ekonomi. Eko bilang Indonesia bisa berkaca kepada negara maju anggota G20 seperti Jepang dan Korea Selatan. Dulunya dua negara itu juga pernah terpuruk. Jepang pernah mengalami kejatuhan ekonomi usai serangan bom atom yang meluluh lantakan Hiroshima dan Nagasaki. Sedangkan Korea Selatan pernah di posisi yang setara dengan Indonesia usai Perang tahun 1950-an. Kunci utama keberhasilan negara maju lanjutnya adalah kualitas sumber daya manusia atau SDM. Hal ini yang perlu menjadi fokus Indonesia sebab tak ada lagi negara maju yang hanya bertumpuk kekayaan sumber daya alam tetapi lebih mengandalkan kekuatan SDM. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raihan. Baik, terima kasih Gilang. Di samping itu, Indonesia harus mengembangkan ekonomi yang berbasis industri sebagaimana yang dilakukan negara lainnya. Pernyataan Eko ini diamini oleh Wakil Ketua Umum Kadin Sinta Wijaya Kamdandi. Ia menyatakan negara yang berhasil menggenjot PDB seperti Cina, India, Rusia tidak terlepas dari upaya industrialisasi besar-besaran. Mereka katanya menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi, investasi, dan perdagangan di samping memaksimalkan kekuatan pasar domestik. Dorongan kepada industrialisasi ini harus diiringi dengan reformasi kebijakan. Dengan demikian, Indonesia bisa mendatangkan investasi di berbagai sektor dan memungkinkan industrialisasi dalam skala besar. Konsekuensi dari industrialisasi tentunya terjadi peningkatan impor, namun sifatnya barang modal untuk keperluan industri. Kondisi ini selanjutnya bisa diakali dengan membuka keran perdagangan strategis dengan negara lain. Tentunya ini menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi Indonesia, sebab pertumbuhan industri Indonesia masih melempem. Tahun lalu, industri manufaktur hanya tumbuh 4,7% dari sebelumnya 4,74% pada 2017. Sementara itu, PDB per kapita Indonesia hanya sebesar 3.927 US dollar. Mengutip data Badan Pusat Statistik tahun 2018, bahkan jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara, PDB per kapita Indonesia masih tertinggal dengan Malaysia yang sebesar
$9.944 US dollar. Singapura sebesar 57.714 US dollar, Brunei sebesar 28.290 US dollar, dan Thailand sebesar 6.593 US dollar, mengacu data Bank Dunia tahun 2017. Dengan demikian, tak ada alasan bagi Indonesia untuk berpangku tangan guna menggenjot kekuatan ekonomi ini. Eko bilang, Indonesia bisa berkaca kepada negara maju anggota G20 seperti Jepang dan Korea Selatan. Toh dulunya dua negara itu juga pernah terpuruk. Jepang pernah mengalami kejatuhan ekonomi usai serangan bom atom yang meluluh lantakan Hiroshima dan Nagasaki, sedangkan Korea Selatan pernah di posisi yang setara dengan Indonesia usai perang tahun 1950-an. Perlu menjadi fokus Indonesia, sebab tak ada lagi negara maju yang hanya bertumpu kekayaan sumber daya alam, tetapi lebih mengandalkan kekuatan SDM-nya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.